Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muwaddah Fadila dengan NIM 200901502048 dari Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Return on Equity atau ROE atau Return on Common Equity atau ROCE. Nah, eh, langsung saja kita masuk ke apa sih itu ROE? Nah, jadi return on equity atau sering disebut juga dengan return on common equity dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering juga diterjemahkan sebagai rentabilitas saham sendiri atau rentabilitas modal saham. Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini atau bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham. Nah, keuntungan yang didapatkan itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar bunga utang, kemudian saham preferen dan setelah itu jika terdapat lebih baru diberikan kepada pemegang saham biasa. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat dari ROE itu? Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas return on equity atau ROE bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua itu untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga itu untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat itu untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir itu untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Baik, selanjutnya, nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan ROE. Eh, Return on equity dihitung sebagai berikut. Jadi, di sini bisa dilihat formulanya. ROE sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen per rata-rata saham biasa. Itu untuk perhitungan dari ROE. Bagi bagian di atas persamaan tersebut numerator. Jadi laba bersih kurang dividen saham preferen itu numeratornya, mencerminkan bagian laba yang bisa dialokasikan ke pemegang saham untuk periode tertentu. Jadi yang di atas itu sebagai numerator. Nah, setelah semua hak-hak kreditur dan saham preferen telah dilunasi. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara ROA dengan ROE. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, eh, yaitu ROA, Return on Asset. Nah, di sini ada penjelasannya. ROA memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendanaan yang dipakai. Sedangkan ROE secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham. Telah memperhitungkan bunga atau bunga biaya utang dan dividen saham preferen, biaya saham preferennya. Nah, jadi eh, di sini dapat dilihat hubungan antara ketiganya bisa dituliskan sebagai berikut. ROA sama dengan return untuk kreditor ditambah return untuk saham preferen ditambah return untuk saham biasa. Seperti yang dijelaskan, ini pemegang saham biasa itu bisa mendapatkan keuntungan ketika ada lebihnya dari return untuk kreditor dan pemegang return untuk saham preferen. Nah, terus laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki bisa dialokasikan ke beberapa pemberi dana. Kreditur menerima bunga bagi perusahaan, biaya utang yang muncul adalah utang dikurangi penghematan pajak dari bunga karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Nah,
Selanjutnya di sini ada komponen-komponen dari return on equity atau ROE. Ini bisa dipecah-pecah lagi ke dalam beberapa komponen, yaitu ROA dan leverage yang disesuaikan. Leverage yang disesuaikan kemudian dipecah-pecah lagi ke dalam common earning common earning leverage. Ini seperti yang di sini ROA untuk ROA dikali leverage yang disesuaikan. Nah, ini dia dipecah ke dalam Common Earning Leverage atau GEL dan Leverage Struktural Modal LSM. Nah, ROA mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan utang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang saham. Next. Nah, selanjutnya ada laba per lembar saham. Di samping ROE atau Return on Equity, rasio keuangan yang lainnya yang sering digunakan oleh investor saham atau calon investor untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai adalah Earning per Share atau EPS atau laba per lembar saham. EPS bisa dihitung sebagai berikut. EPS untuk permodalan yang sederhana ini untuk permodalan yang sederhana sama dengan laba bersih dikurang dividen saham dikurang dividen saham preferen per rata-rata tertimbang jumlah saham yang biasa yang beredar, jumlah saham yang biasa yang beredar. Nah, selanjutnya di sini pada dasarnya perbedaan, nah apabila perusahaan mempunyai opsi atau warna yang beredar, perusahaan mempunyai struktur permodalan yang kompleks. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut diharuskan melaporkan dua macam EPS, yaitu EPS primary EPS, dan EPS yang disesuaikan atau fully diluted EPS. Nah, pada dasarnya perbedaan EPS primer dengan EPS fully diluted diakibatkan oleh dua macam surat berharga. Yang pertama itu ekivalen saham biasa. Surat berharga yang nilainya didasarkan pada nilai saham biasa atau didasarkan pada kemampuan surat berharga tersebut untuk bisa ditukarkan dengan saham biasa disebut juga dengan sebagai ekuivalen saham biasa. Yang kedua itu surat berharga lain yang mempunyai potensi untuk ditukar menjadi saham. Semua surat berharga yang tidak dikelompokkan ke dalam ekuivalen saham biasa digolongkan ke dalam kelompok dua tersebut. Nah, selanjutnya masih earning per share atau EPS. Yang pertama itu penggunaan EPS. Nah, EPS ini bisa digunakan untuk beberapa macam analisis. Pertama itu, EPS bisa digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu bahan saham oleh para analis surat berharga. Kemudian, EPS mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan rasio per atau price earning ratio. Per adalah harga pasar yang suatu saham dibagi dengan EPS-nya. Nah, yang kedua itu kritik terhadap penggunaan EPS. Di samping kemudahan menghitung dan mengelola data EPS dan juga cukup meluasnya pemakaian EPS mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama itu EPS sering dikritik sebagai tidak mencerminkan ukuran profitabilitas perusahaan, dan yang kedua itu jumlah lembar saham yang dipakai sebagai pembagi laba operasional. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.